I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Alkisah pada zaman dahulu kala, di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang bernama Kutatanggehan, yang dipimpin oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana, yakni seorang raja yang adil dan bijaksana, dengan rakyatnya yang hidup tenang, makmur, tentram, damai, dan sejahtera. Sayangnya, Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana belum dikaruniai seorang anak, sehingga menjadi kegelisahan bagi Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Sudahlah Dinda, jangan murung dan menangis terus. Kalau Dinda bersedih terus seperti ini, Kanda juga ikut bersedih. Bagaimana Dinda tidak bersedih, Kanda? Sudah bertahun-tahun kita berumah tangga, tapi belum dikaruniai seorang anak. Bagaimana supaya Ratu Purbamana tidak bersedih? Bagaimana kalau kita memiliki seorang anak saja? Tidak, aku tidak mau mempunyai seorang anak angkat. Iya penasihat, aku pun juga tidak setuju semangat seorang anak. Bagi kami, anak kandung adalah anak yang lebih baik daripada anak angkat. Ratu Purbamana pun masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis. Kanda akan berusaha lagi. Kanda akan pergi ke dalam hutan untuk bertapa agar kita cepat dikaruniai seorang anak. Baiklah Kanda, jika Kanda ingin bertapa, Dinda juga terus berdoa untuk dijalankan. Pergilah Sang Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, Sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purbamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat sangat senang sekali. Mereka membanjiri istana dengan hadiah. 9 bulan kemudian, Ratu Purbamana melahirkan seorang putri yang cantik. Putri kita cantik ya Dinda, dan kelihatannya sangat lucu. Iya Kanda, seharusnya kita bersyukur karena telah dikaruniai seorang anak. Iya Dinda, putri kita juga manis dan sangat menggemaskan. Bagaimana kalau kita menamainya Gilang Rukmini? Bagaimana Dinda, setuju tidak? Dinda setuju saja Kanda. Sesaat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasihat kerajaan. Permisi Baginda Ratu, ada seorang rakyat yang ingin bertemu Raja dan Ratu. Ia ingin memberi ucapan selamat atas kelahiran putri Raja dan Ratu. Persilakan ia masuk, penasihat. Baik, Ratu. Amun Baginda Raja dan Ratu, saya izin masuk. Iya silakan rakyatku. Saya mewakili rakyat kerajaan yang ingin mengucapkan selamat kepada Baginda Raja dan Ratu yang telah dikaruniai seorang putri yang cantik dan jelita. Bertahun-tahun rakyat kami dilanda kegelisahan juga karena Raja dan Ratu belum dikaruniai seorang anak. Namun akhirnya Raja dan Ratu telah dikaruniai seorang anak. Kami rakyat kerajaan Kutatanggehan sangat berbahagia. Ini juga berkat doa seorang rakyat. Saya mewakili rakyat kerajaan membawakan hadiah ini untuk sang putri. Semoga hadiah ini bermanfaat untuk sang putri. Wah, banyak sekali. Sampaikan salam dan terima kasih kepada rakyat ya. Baik Baginda Ratu, akan saya sampaikan. Kalau begitu saya pamit, permisi. Tak hanya keluarga istana yang berbahagia, rakyat pun turut berbahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh dengan baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purbamana. Gilang pun tumbuh menjadi gadis yang manja dan dengan sifat yang orang baik. Dia tidak segan berkata buruk untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya, Ratu Purbamana dan rakyat sangat mencintainya. Ibunda pakai baju itu. Tapi nah ini baju kita. Dulu ibunda juga memakainya seusiamu karena ini menunjukkan bahwa kita sudah dewasa. Itu tidak ada hubungannya ibunda. Dia yang kain yang usianya sudah berabad-abad. Aku itu sudah baju itu, aku masih muda. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, Rukmini. Kain ini memiliki arti yang sangat besar jika kamu memakainya.
Sudahlah ibunda, jika ibunda masih memaksaku untuk memakainya, aku tidak akan pergi ke pesta ulang tahunku. Baiklah, jika itu maumu. Akhirnya ibunda pun Tuan Putri, bagaimana jika Baginda Ratu marah? Sudah, ikuti saja perintahku. Tapi Tuan Putri, hamba takut jika sudah diam, tidak mengikuti perintahku, berarti kau tidak patuh denganku, dan itu berarti kau harus diusir dari kerajaan indahku ya. Baik Tuan Putri, maafkan hamba. Hari berlalu, Putri pun tumbuh menjadi gadis cantik di seluruh negeri. Dalam beberapa hari, Putri akan berusia 17 tahun. Maka para penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawa aneka hadiah yang sangat indah. Raja mengumpulkan hadiah yang sangat banyak itu lalu menyimpannya dalam ruangan istana. Sewaktu-waktu, ia bisa menggunakannya untuk kepentingan rakyat. Raja hanya mengambil sedikit emas dan permata. Ia membawanya ke tempat ahli perhiasan yang sangat terkenal untuk membuatkan sebuah kalung yang paling indah untuk putrinya sebagai simbol hadiah bagi seluruh rakyat. Sesampainya di tempat ahli perhiasan, Raja langsung memintanya untuk membuatkan sebuah kalung yang diminta Raja. Ahli perhiasan pun dengan senang hati untuk membuatnya. Baginda Raja, aku sudah apa Baginda datang kemari, adakah yang bisa saya bantu? Aku ingin kau membuatkan kalung paling indah untuk putriku, dan berharap kalung itu besok sudah siap. Baginda Raja, akan membuatkan kalung yang sangat indah untuk aku. Berharap kalung itu besok sudah siap. Terima kasih untuk kebaikanmu. Baik Baginda Raja. Ahli perhiasan itu lalu bekerja dengan sebaik mungkin. Dengan sepenuh hati, ia ingin menciptakan kalung yang indah di dunia, karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari ulang tahun pun tiba. Penduduk negeri berkumpul di alun-alun istana. Ketika raja dan ratu datang, orang-orang pun menyambut dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar ketika putri yang cantik jelita muncul di hadapan semua orang. Semua orang pun mengagumi kecantikannya. Putriku tercinta, hari ini adalah hari ulang tahunmu. Aku akan pemberian kalung ini untukmu. Kalung ini pemberian dari orang-orang penjuru negeri. Mereka sangat menyayangimu. Mereka sangat mempersembahkan hadiahnya untukmu, karena melihatnya tumbuh menjadi dewasa. Pakailah kalung ini, nak. Kalung apa ini? Kalung ini jelek. Kalung yang indah pun rusak. Emas dan permatanya tersebar di atas tanah. Seluruh rakyat yang hadir pun terkejut. Tak ada seorang pun yang berbicara. Suasana hening. Tiba-tiba ratu pun menangis melihat perilaku putrinya. Dan rakyat pun ikut menangis. Akhirnya, semua pun meneteskan air mata. Hingga istana basah karena air mata mereka. Rupini, apa yang kamu lakukan? Kamu membuat ayah anda dan ibunda menjadi malu. Tiba-tiba muncul air mata dari kalung yang hancur. Airnya keluar sangat deras, yang makin lama makin banyak. Sang putri sangat ketakutan. Ia menyesal atas perbuatan jahatnya itu. Genangan air itu pun makin lama makin membesar hingga menenggelamkan istana kerajaan. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Warna. Warna yang dihasilkan berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan langit sekitarnya. Namun, orang mengatakan warna-warni tersebut berasal dari kalung putri yang tersebar. Dan sekarang Telaga Tujuh Warna dijadikan sebagai salah satu wisata terkenal di Jawa Barat.